Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita semua tentunya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih sebab Anda semua sudi support dan sokong akun channel saya ini ya, sehingga sampai ke hari ini genap 1 tahun ya. Anggap saja hari ini ulang tahun di akun YouTube saya. Di sini saya ingin berkongsi sebuah cerita ya, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dimanapun kita berada, jika kita selalu berbuat baik, ikut undang-undang tempat orang, insya Allah di mana kita berada akan dikelilingi dengan orang-orang baik ya sahabat. Dulu tahun lepas ya, saya berjumpa dengan seorang sahabat yang belum saya kenal daripada orang Malaysia ya. Beliau menawarkan satu tempat untuk saya tanamin pokok nanas seperti ini. Tempatnya sudah bersih, benihnya sudah tersedia di tempat sebab beliau ini adalah seorang cikgu. Istrinya juga seorang cikgu dan beliau ini tidak ada masa untuk menguruskan kebun ya. Akhirnya diberikan satu peluang untuk saya untuk mengerjakan dan nanti hasilnya kira bagi hasil bagi dua, misalkan dapat 10.000, seorang 5.000 lah, dan beliau ini siap modalkan sekali apa baja semua biaya sampai ke panen nih ya sahabat ya. Ini mungkin insya Allah 4 bulan lagi sudah boleh panen ya. Ini mungkin bagi seseorang yang lain tidaklah seberapa, tapi kalau bagi saya sangat luar biasa sahabat. Kebaikan seseorang itu yang betul-betul hingga ke hari ini saya sangat menghargai ya. Walaupun tidak sebanyak orang mana punya, tetapi ini ibarat kata ya apa ya, jika nanti keluar hasil dan ada rezeki, insya Allah hasilnya yang separuh untuk saya. Bak kata papatah mengatakan boleh dibuat makan keluarga saya 1 tahun daripada hasilnya, buat makan tuh ya, bukan keperluan yang lain. Itulah saya terkadang memang agak gimana gitu ya, kalau ada orang Indonesia dan Malaysia bergaduh, baik di dunia nyata maupun di medsos. Karena apa yang saya rasakan selama di Malaysia ini sangat luar biasa. Banyak berjumpa dengan sahabat-sahabat daripada Malaysia yang sangat-sangat baik sahabat. Banyak memberikan peluang pekerjaan, peluang mencari uang penghasilan yang lebih tanpa mereka memikirkan saya ini orang asing, orang mana, dari bangsa mana, tidak. Mereka berbuat baik itu tidak pandang bulu. Dan mereka itu dengan ikhlas memberikan peluang itu kepada saya yang bekerja di Malaysia ini ya, agar tentunya saya bisa memiliki hasil yang lebih, yang mampu untuk saya bawa pulang ke negara saya dan untuk menyara kehidupan keluarga saya ya sahabatku semuanya. Ini adalah suatu kongsi cerita yang sangat berharga untuk saya dan mungkin sampai seumur hidup saya tidak mampu melupakan sebuah kenangan dan kebaikan daripada sahabat-sahabat saya orang Malaysia sendiri ya. Dan kemarin pun begitu juga, ketika saya berjumpa dengan orang Malaysia, itu beliau sudah mengenal saya lah ya. Walaupun tidak begitu akrab, tetapi beliau memberikan peluang. Dia mempunyai satu kebun yang mungkin luasnya dalam 2 ekar ya. Katanya kalau saya sudi untuk mengelola tanah tersebut untuk menanami nanas seperti ini ya, beliau tanpa meminta uang sewa sepeser pun ya sahabat. Lepas itu insya Allah saya belum bisa kasih jawaban sebab kalau mau tanam nanas seperti ini memerlukan modal banyak. Dari benih nanas pun beli sekarang sudah mahal sahabat. Meskipun peluang itu bagi saya sebuah peluang emas ya, keemasan, tetapi gimana ya, sebab modal terkandas di modal ini. Modalnya mungkin dalam 2 ekar itu kalau untuk beli benih nanas itu kisaran dalam 7-8 ribu habis ya. Dan mungkin saya harus cari dulu lah duit itu. Tapi kalau saya cari dulu memerlukan masa ya sahabat, dan kalau seboleh-bolehnya tuan kebun tersebut untuk segera menanami sebab tempatnya sudah bersih, yang ditakutkan nanti semak belukar lagi. Itulah
Terkadang saya tak habis pikir, kenapa ramai orang baik yang saya jumpai di Malaysia ini, dan mereka tidak pernah memandang saya ini orang mana, dari bangsa mana, suku mana. Yang mereka pandang ketika berbuat baik itu tidak usah pandang bulu, tidak usah melihat yang mau ditolong itu orang mana, tetapi nilai keikhlasan serta kebaikan dari seseorang tersebutlah yang akan dihargai seseorang sampai bila-bila ya, dan akan menjadi sebuah amal jariah tentunya. Ketika seseorang memberikan peluang pekerjaan, peluang usaha, dan bisa menghasilkan rezeki, dan rezeki itu untuk keperluan keluarganya, orang-orang kasih yang terdekat dengannya, family kan. Rezeki itu akan dikongsikan dan akan umpamanya dibelikan suatu makanan dan yang akan menjadi darah daging, terus keluarga tersebut ada beribadah kepada Allah, maka niscaya orang tersebut yang memberikan peluang kebaikan, peluang rezeki akan mendapatkan manfaat pahalanya. Kan begitu kan? Walaupun saya memang sangat bersyukur lah ya sahabat, banyak peluang, banyak orang-orang baik yang saya temui di Malaysia lah. Tidak banyak perkataan yang mampu saya ucapkan, hanya ribuan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan orang baik yang saya temui di Malaysia, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan sentiasa dalam melindungan Allah, baik dunia akhirat. Semoga diselamatkan ya. Semoga kita selalu dikumpulkan dengan orang-orang baik, dihindarkan dari orang-orang yang tidak baik ya sahabatku semuanya. Itulah salah satu kongsi cerita kebaikan daripada sahabat ataupun saudara dari Malaysia ya. Ini tanaman ini tidaklah seberapa banyak pun, ini sekitar dalam 10 ribuan ya, 10.000 tanaman nanas, tetapi saya itu tidak terlalu susah payah sebab benih nanas ini sudah disediakan. Terus tempatnya pun dulu ini sudah bersih, saya tidak usah membersihkan, dan semua keperluan dari racun, baju, apa semua yang saya mahukan tinggal minta sama beliau, nanti beliau akan sediakan apa yang saya minta, dan nanti hasilnya dibagi rata dengan saya. Begitu baiklah, saya memang sangat terharu ya. Mungkin peluang-peluang begitu jarang kita temui, jarang kita dapat ya. Insya Allah kalau kita selalu baik sama orang, Allah pun akan mengirimkan orang-orang baik untuk kita semua ya sahabatku semuanya. Jadi tidak perlulah saling dengki, saling menghujat, saling menghina. Jika kita dititipkan rezeki ataupun pekerjaan yang jauh lebih baik daripada sahabat kita, sepatutnya kita jauh lebih bersyukur ya, bukan untuk disombongkan ataupun bahkan menjadikan senjata kita untuk menghina saudara kita. Tetapi jika kita keadaannya jauh kurang lebih baik daripada keadaan saudara kita, itu ada suatu ujian ataupun pelengkap bagi kehidupan kita. Sebab kalau ada orang kaya, tidak ada orang yang susah, itu nanti gimana juga, siapa yang mau bekerja kan kalau kita semuanya orang kaya. Dan kalau kita semuanya orang miskin, nanti yang menjadi dermawan membagikan rezeki siapa pula kalau semua orang miskin kan. Jadi kaya miskin itu adalah suatu pelengkap, bukan suatu pilihan. Pelengkap dalam hidup memang yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi bukan untuk kita bandingkan ataupun kita sombongkan kepada teman kita ataupun saudara kita ya sahabat, dan bukan untuk dipamerkan. Karena kelak kalau kita sudah meninggal, orang yang masuk surga paling terakhir adalah orang yang banyak harta, karena hisapnya jauh lebih berat dibanding dengan orang yang tidak terlalu banyak harta. Banyak soalan yang akan ditemui kan, makanya ketika kita ada rezeki lebih baik kita berbagi agar hisap kita ringan. Bukannya saya ini sok tahu, sok ceramah, sok alim, tidak, karena Pak Ustadz bilangnya begitu. Oke lah, gitu aja ya kongsi cerita saya, semoga bermanfaat buat kita semua.
Apapun saya ucapkan banyak terima kasih buat semua yang support video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.